mencontoh ritualnya tapi ya bukan senamnya. Itu beredar video jamaah haji senam di apa namanya di dekat hotel di Mekah. Pakai apa pula tuh disko musik-musik aja. Masya Allah. Tapi itu mungkin untuk biar segar bugar gitu kan. Cuman pakai musiknya itu pula musik dandut ya. Jadi memang jamaah Indonesia ini selalu menarik perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunal barakat wa bi afwihi tubaddalu sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi indallahi masajiduha. Sesungguhnya di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan juga masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita membahas tentang beberapa hal yang disunnahkan terkait dengan ibadah kurban. Kita masuk awal Zulhijjah dan insyaallah kita di dalam 10 awal Zulhijjah ini salah satu yang disunnahkan nanti adalah ibadah kurban. Di mana ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya kelapangan, siapa yang punya kelapangan rezeki, lapang hartanya, dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Kata para ulama, itu menunjukkan tentang keutamaan yang besar, keutamaan yang tinggi terkait dengan ibadah kurban. Maka ada beberapa hal yang disunnahkan untuk menyempurnakan kemuliaan daripada ibadah kurban.
Yang pertama, Bapak Ibu, itu bagi yang berkurban disunnahkan untuk ketika masuk 1 Zulhijjah. Ini sebenarnya kita sudah masuk ya. Ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan untuk tidak mencukur rambut dan juga memotong kuku. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Kalau sudah melihat hilal Zulhijjah. Maksudnya di sini sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi dia sudah masuk daripada bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi dia memotong rambutnya. Maka di sini kata para ulama itu termasuk bulu-bulu yang ada di badan. Begitu juga dengan kukunya. Kuku yang mau berkurban, bukan kuku binatang, tapi kuku yang mau berkurban. Ini sunnah, kata para ulama, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi bagi yang mau berkurban, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka disunnahkan untuk tidak memotong rambut, tidak memotong bulu-bulu yang ada di badan, dan juga disunnahkan untuk tidak memotong kukunya. Itu diantara yang disunnahkan. Tapi kalau andaikan orang yang mau berkurban ini motong rambut atau memotong kuku, apakah itu berdosa? Tidak. Karena namanya sunnah. Sunnah kalau kita laksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kembali kepada kaidah hukum. Tapi untuk menyempurnakan pahalanya sebaiknya diambil. Karena itu bagian daripada sunnah yang afdal. Apa hikmahnya ini? Kenapa orang yang mau berkurban ini disunnahkan untuk tidak potong rambut, disunnahkan untuk tidak memotong kuku? Nah, apa hikmah di balik itu? Apa hubungannya gitu? Orang mau berkurban kok sunnah tidak memotong rambut dan juga tidak memotong kuku. Hikmahnya Bapak Ibu, yang pertama, agar seluruh anggota badan kita itu menjadi saksi nanti. Menjadi saksi terhadap apa? Menjadi saksi terhadap hewan kurban kita. Karena nanti salah satu sunnahnya itu apa? Kita disunnahkan untuk menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Jadi kita disunnahkan untuk menyaksikan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu itu saksikan hewan kurbannya disembelih. Itu sunnah. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada putrinya Sayyidah Fatimah, "Qumi ya Fatimah, bangunlah wahai Fatimah. Ishhadi udhiyatik, saksikanlah hewan kurbanmu disembelih. Fa innahu yughfaru dzambuk, karena sungguh dosa-dosamu telah diampunkan. Bi awwali damin takturu alal ard, dengan tetesan darah pertama yang jatuh ke atas bumi." Jadi salah satu yang disunnahkan itu adalah kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Makanya biasanya pas penyembelihan itu panitia mengundang seluruh peserta kurban. Diundang semua. Dan nanti ketika hewannya mau disembelih, ini hewannya kelompok sekian atas nama ini. Silahkan mendekat. Silahkan dilihat. Kalau kira-kira tidak pingsan melihat darah, saksikanlah disembelih.
Tapi kalau pingsan melihat darah, jangan disaksikan. Karena nanti peserta kurban pula yang menjadi korban, kan begitu. Maka oleh karena itu salah satu yang disunnahkan menyaksikan kalau bisa. Jadi dipersaksikan. Jadi peserta kurban semua ikut menyaksikan. Itu sunnah. Nah, ketika kita menyaksikan itu, Bapak Ibu, apakah yang bersaksi hanya mata saja? Apakah yang melihat itu hanya mata saja? Ternyata tidak. Seluruh anggota badan kita ini akan menjadi saksi. Rambut kita, kuku kita, seluruh anggota badan kita nanti menjadi saksi. Karena nanti di akhirat kelak yang menjadi saksi itu bukan lagi lisan. Lisan tidak bisa berbicara. Yang berbicara itu apa? Tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, di mana hari itu mulut-mulut terkunci, semuanya ditutup oleh Allah, tidak bisa berbicara. Maka jangan berharap di akhirat masih bisa bersilat lidah. Tidak ada lagi. Bersilat lidah itu di dunia itu masih bisa berbohong, menyusun kata-kata, melakukan kedustaan. Itu di dunia. Di akhirat selesai urusan. Maka orang yang punya perkara menang di pengadilan karena dia hebat bersilat lidah, hebat berkata-kata, itu tidak ada gunanya nanti di akhirat. Selesai semua. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha yang menghukumi? Maka Bapak Ibu, kalau ada hak-haknya diambil di dunia tidak bisa melawan, tidak usah terlalu sedih. Nanti selesai semua itu di akhirat. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang tidak bisa dimanipulasi. Sekecil apapun hak kita diambil, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sedih di dunia ini ada hak kita terambil, ada orang menzalimi kita. Sendal Bapak Ibu hilang di masjid, santai aja lah. Jangan pula sendalnya hilang, ambil pula yang lebih bagus, ya kan? Katanya mengamalkan isi ceramah Ustadz apa? Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Sendal jepit hilang, diambilnya sendal karpil. Jadi kalau ada hak kita yang terambil, ada yang terzolimi, semuanya itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu semuanya akan dibalas nanti di hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hikmahnya itu seluruh anggota badan kita menjadi saksi terhadap hewan kurban kita nanti. Karena yang menjadi saksi nanti di akhirat salah satunya adalah tangan-tangan kita. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Tukallim, kalam, yang berkata, yang berkalam itu siapa? Tangan. Tukallimuna, bukan maqali ya. Kan ada juga bahasa baru muncul ya, maqali ma fima Allah. Yang katanya bahasa Suryani itu. Jadi intinya bahwa semua yang ada di badan kita menjadi saksi. Tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Yang bersaksi wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi itu adalah kaki. Bima kanu yaksibun, kemana saja melangkah. Hari ini mungkin bisa berbohong, kemana tadi? Ke sana. Padahal entah kemana-mana. Kalau di akhirat tidak bisa, kaki yang akan berbicara. Kemana saja dia. Dia merekam. Maka seluruh anggota badan kita ini merekam jejak kita.
Jadi dalam diri kita ini ada rekaman sebenarnya, ada ininya, ada pitanya, itu merekam 24 jam. Makanya nanti semua anggota badan kita ini yang berbicara nanti. Nah, begitulah di akhirat. Maka kalau yang baik itu yang disampaikan, kalau yang buruk itu yang disampaikan. Jadi persaksian di akhirat itu banyak. Badan kita menjadi saksi, tulisan malaikat, malaikat raqib dan atid. Ma yalfazu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan, tidak ada kata-kata yang keluar kecuali telah tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan yang pasti bahwa innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, maka itu diantara hikmahnya. Jadi hikmahnya itu adalah bagaimana rambut-rambut kita, kuku-kuku kita ini menjadi saksi. Yang kedua, Bapak Ibu, diantara hikmahnya adalah kita walaupun tidak pergi haji, tetapi kita berusaha untuk mencontoh atau menghayati daripada amalan-amalan haji. Karena kalau orang pergi haji, berihram, dia berihram untuk haji, berihram untuk umrah. Ketika dia berihram, maka dia haram memotong rambut. Haram dia mencabut bulu-bulu yang ada di badan di saat orang melakukan ihram. Haram dia memotong kuku. Terlarang. Dan itu biasanya terjadi di 10 awal Zulhijjah. Ihram untuk haji, ihram untuk umrah. Jadi kita disunahkan untuk menghayati, untuk memuliakan, untuk membesarkan, untuk mengagungkan ibadah haji, walaupun kita tidak pergi haji. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah pertanda takwa di dalam hati. Nah, jadi walaupun kita tidak pergi haji, tapi ibu bayangkan, hayati orang sedang wukuf di padang Arafah, hayati orang sedang bertawaf, hayati ketika jamaah haji tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Mudah-mudahan pula suatu hari nanti kita yang berada di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita berusaha untuk mencontoh ritualnya. Ritualnya tapi ya, bukan senamnya. Itu beredar video jamaah haji senam di apa namanya, di dekat hotel di Mekah. Pakai apa pula tuh, disko-disko, musik-musik aja. Masya Allah. Tapi itu mungkin untuk biar segar bugar gitu kan. Cuman pakai musiknya itu pula musik dandut ya. Jadi memang jamaah Indonesia ini selalu menarik perhatian. Karena memang jamaah Indonesia itu paling besar, Bapak Ibu, paling banyak. Jadi dari 2 juta jamaah haji itu 200.000 jamaah Indonesia. Berarti 10% kan. 10 dari sekian banyak negara muslim, coba bayangkan 10% orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu mempengaruhi itu, berpengaruh. Makanya hampir seluruh penjual di Mekah itu bisa bahasa Indonesia. Paling tidak bisa murah. Begitu juga di Madinah, di Jeddah. Itu kenapa? Karena memang jamaah haji, jamaah umroh Indonesia itu terbesar. Kita kan paling besar penduduk muslim di
apa namanya di dunia ini. Paling besar kita ini, paling banyak. Paling tandingannya itu Pakistan, India, Iran. Nah, itulah. Tapi kita masih lebih besar lah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu disunnahkan untuk apa? Untuk menghayati amalan-amalan haji, mengagungkan, membesarkan, yu'azzim, wa may yu'azzim, yu'azzim itu apa? Azim, azim, agung, mengagungkan, membesarkan. Jadi kita ikut mengagungkan. Walaupun kita tidak pergi haji, tapi kalau ikut mengagungkan, ikut menghayati dan menanamkan dalam jiwa, ya Allah, saya kalau mampu berada di tempat itu, ya Allah, maka pahala dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala haji dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara hikmahnya. Karena orang ketika haji ihram, dia tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Itu haram kalau mereka. Kalau kita kan tadi sunnah saja. Nah, kalau orang haji ihram, haram potong kuku, haram potong rambut. Kalau dia potong dengan sengaja atau tidak sengaja, maka harus bayar dam namanya. Bayar dam, bayar denda. Itu dengan cara menyembelih seekor kambing. Nah, coba bayangkan, potong rambut saja atau sengaja dia mencabut rambutnya, maka dia harus bayar seekor kambing. Potong kuku harus dia bayar seekor kambing. Nah, walaupun ada pilihan yang lain. Jadi itu hikmahnya. Jadi kita ikut menghayati. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita tidak pergi haji, kita ikut menghayati. Kenapa? Karena kan ibadah ritual haji itu adalah untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Wukuf di padang Arafah itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Apalagi kita nanti pas jamaah haji wukuf di padang Arafah, dan kalau di Saudi itu insya Allah wukufnya nanti hari Sabtu tanggal 15 ya. Hari Sabtu dia wukufnya. Maka Idul Adha-nya nanti itu hari Ahad. Hari Ahad Idul Adha di Saudi. Jadi wukufnya di padang Arafah itu hari Sabtu deh, tanggal 15. Nah, ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, itu salah satu ritual tertinggi ibadah haji. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu, kata Nabi SAW. Makanya semuanya harus hadir di padang Arafah. Walaupun dia sakit, walaupun dia pingsan, walaupun dia koma, pokoknya bawa semuanya ke padang Arafah. Semua harus dibawa. Nah, tapi yang sakit-sakit itu tentu pakai ambulan, pakai mobil. Pokoknya harus dibawa. Kenapa? Harus wukuf. Kalau tidak wukuf, tidak dapat hajinya. Jadi ritual tertinggi adalah wukuf di padang Arafah. Makanya dulu ada jamaah Indonesia, koma dia, jamaah Riau, koma dia, tetap dibawa. Koma. Selesai wukuf, sehat dia. Sehat bugar. Ditanya, sakit tadi Pak? Enggak. Ah, terus kok bisa Bapak tuh sakit dibawa pakai ambulan? Sehat, sakit? Enggak, enggak sakit. Kok bisa pingsan? Sedang apa? Bertarung. Wah, bertarung dengan siapa? Dengan jin tanah haram. Jadi ternyata dia nampaknya pingsan tapi sedang bersilat dengan jin tanah haram. Sedang bertarung dia. Siapa yang menang? Menang jin apa? Salah satu kabupaten di Riau nih. Jadi katanya menang jin yang ada di Riau nih. Jadi ternyata mungkin dia bawa ilmu hitam. Jadi pas wukuf itu ilmu jinnya itu, ilmu hitam itu kan jin itu. Maka jinnya itu keluar. Di sana ada pula jinnya Abu Jahal kan. Bertarunglah dengan jin Abu Jahal. Jadi intinya bahwa orang sakit pun dia harus dibawa ke situ. Maka kalau punya ilmu-ilmu hitam, tanggalkanlah dulu sebelum pergi ke tanah suci. Jadi intinya apa? Intinya bahwa rukun tertinggi daripada ibadah haji ya wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW.
Haji itu ya Arafah itu. Walaupun nanti ritual berikutnya seperti tawaf. Tawaf itu untuk apa? Untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Ketika dulu orang-orang musyrik tawaf dengan tidak berpakaian, mereka menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Yatufuna urah, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena mereka mengira dengan tawaf itu dosa-dosa mereka berguguran. Sebagai lambang dosa-dosa mereka berguguran, mereka tanggalkan pakaian-pakaian mereka karena mereka mengira bahwa dosa-dosa itu gugur bersama dengan pakaian-pakaian itu. Jadi mereka tawaf. Untuk siapa mereka tawaf? Bukan untuk Allah. Mereka tawaf untuk berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah itu. Bismillahirrahmanirrahim wal Uzza, dengan nama Allah Lata dan Uzza yang mereka susun di Ka'bah itu. Maka kemudian sekarang orang bertawaf bukan lagi Bismillah wal Uzza. Tak boleh. Tapi jangan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa mencium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Setiap awal putaran. Jadi 7 putaran itu, setiap awal putaran disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Setiap awal putaran. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, setiap awal putaran. Ada 2 yang disunnahkan disentuh di Ka'bah itu. Rukun Hajar Aswad. Kemudian itu kalau Hajar Aswad disunnahkan untuk dicium. Kemudian rukun Yamani. Nah, nanti sebelum sudut, rukun itu artinya sudut. Jadi sudut sebelum sudut Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Itu disunnahkan untuk dipegang, disentuh ketika tawaf. Tidak disunnahkan untuk dicium. Yang disunnahkan untuk dicium itu adalah Hajar Aswad. Kalau bisa. Tapi daripada menzolimi orang, menyikut orang atau dizolimi, sebaiknya disentuh saja. Nah, bisa juga disentuh, lambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Hajar Aswad itu adalah batu yang istimewa yang turun dari surga. Jadi salah satu isi surga yang ada di atas muka bumi ini ya Hajar Aswad itu. Makanya Hajar Aswad itu adalah batu yang mulia, batu yang istimewa. Hajar Aswad itu kenapa disebut Hajar Aswad? Ya Nabi yang menyebutnya Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu sebenarnya putih. Bahkan kata Nabi, kalaulah tidak dipadamkan cahayanya, la adha'a bainal masyriq wal maghrib. Maka dia akan menerangi antara barat dan timur. Kalau tidak dipadamkan cahaya itu Hajar Aswad. Nah, jadi dia nampak. Jadi sebenarnya Hajar Aswad ini kurang lebih 1 jengkal panjangnya itu. Ujung-ujungnya itulah yang sebenarnya, yang hitam itu. Atau disebutkan dalam hadis itu Hajar Aswad itu karena dia bersih putih, tetapi sawadatu khataya bani Adam. Dia dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Nah, jadi itu batu dari surga. Namun demikian tetap yang kita agungkan Allah, bukan batunya. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab ketika ingin mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? A'lamu annaka hajar. Aku tahu engkau hanya sekedar batu, kata Umar bin Khattab. Walaula an ra'aitu, andaikan aku tidak melihat anna an-nabiyya yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku tidak melihat Nabi Muhammad mencium engkau, aku tidak akan mencium. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi semulia-mulianya Ka'bah, semulia-mulianya Hajar Aswad, tetap yang kita besarkan adalah Allah. Tetap Bismillahi Allahu Akbar. Jadi bukan Bismillahi Hajar Aswad, bukan. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Begitulah membesarkan Allah. Di saat dulu orang-orang musyrik mereka bertawaf dalam keadaan telanjang, membesarkan daripada berhala-berhala mereka, membesarkan Tuhan-Tuhan mereka, lalu kemudian Allah ganti dengan membesarkan namanya. Maka itu harus kita hayati itu, pelaksanaan daripada tawaf itu. Maka nanti ketika tawaf disunnahkan menyentuh rukun Yamani, disentuh, dipegang. Maka kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata
ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Itu kan doa-doa yang terbaik itu kita lafazkan. Maka kita berusaha untuk menghayati. Begitu juga dengan sa'inya, nanti lari perjuangan Sayyidah Hajar, lari antara Safa dan Marwah. Nanti ketika di lampu hijau di situ disunahkan berdoa. Doa-doanya itu paling tidak kita baca walaupun tidak kita di sana. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka anta ta'lamu ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Jadi doa-doa itu di hari-hari 9 Zulhijjah ini atau 10 awal Zulhijjah ini kalau bisa banyak baca doa-doa itu. Walaupun kita tidak di sana. Jadi menghayati kehadiran kita di sana itu walaupun tidak hadir. Maka baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihima ayat tawaf bihima. Itu kita menghayati, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara hikmahnya Bapak Ibu bahwa walaupun kita tidak pergi haji tetapi kita menghayati melalui ibadah yang kita laksanakan di tanah air. Maka ibadah kurban dengan kita disunahkan tidak potong rambut, tidak potong kuku, seolah-olah kita ikut menghayati daripada pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, yang mana kita berdoa mudah-mudahan mereka diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali adalah surga. Kemudian juga Bapak Ibu yang disunnahkan itu adalah yusannu lil mudahhi ayyad'u bi du'a al-ma'thur inda dzabhi. Jadi disunahkan bagi yang berkurban itu ketika disembelih hewannya, kalau yang menyembelih kan membaca bismillahi wallahu akbar. Itu yang menyembelih. Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk menambah selawat. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sembelih. Jadi itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi bismillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bagi yang menyembelih. Dan yang menyembelih ini harus ahli ya. Jadi jangan coba-coba gitu. Nanti kalau coba-coba separuh dia ditaruhnya separuh untuk kawan, itu tersiksa hewannya itu. Jadi harus terlatih. Makanya penyembelihannya harus dilatih. Dan kalau yang berkurban itu bisa menyembelih, disunahkan dia menyembelihnya. Sunahkan kalau bisa. Makanya Nabi berkurban kebanyakan beliau sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Tapi kalau ahli, kalau tidak jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba batang apa dulu? Pohon pisang dulu. Itu dulu untuk percobaan. Karena kalau tidak biasa menyembelih ini, punya tenaga kuat pun itu biasanya hilang tenaganya. Karena butuh mental. Menyembelih ayam kadang-kadang kepalanya putus kan gitu. Jadi menyembelih ini harus tahu bahwa bagaimana di situ ada leher, ada 2 leher yang ada 3 urat yang harus putus. Urat makan, kemudian urat pernapasan di tengah ini, lalu kemudian urat aliran darah 2 di samping ini. Itu harus putus. Ketiga-tiganya wajib putus. Apalagi menyembelih sapi, kerbau ini kan besar. Maka ada istilah sekarang itu hewan itu dipingsankan dulu baru disembelih. Jadi menyembelih dengan cara pingsan dulu, stunning, ditembak kepalanya, pingsan dia. Itu ada untuk memudahkan gitu kan. Tapi kalau kita yang hewan kurban ini tidak perlu lah. Kelahi-kelahi sama hewan dikit tidak apa-apa lah. Yang penting tetap lebih afdolnya itu tidak di stunning, lebih afdolnya. Kenapa? Karena biar dia disembelih dalam keadaan dia tidak pingsan. Jadi afdolnya kalau bisa menyembelih silahkan. Yang punya hewan kurban itu menyembelih sendiri.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menyembeli hewan kurbannya, beliau sendiri yang menyembeli. Nah, kalau kemudian kita berkurban, maka kemudian ketika hewan kita disembeli, maka kita disunahkan untuk berdoa. Doanya sama dengan doa iftitah, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sebagai pertanda bahwa kita ikhlas terhadap apa yang kita kurbankan. Karena ibadah kurbannya adalah ibadah yang sangat istimewa. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan 10 awal Zulhijjah. Dan diantara yang paling dicintai itu adalah berkurban, iraqatud dam, mengalirkan darah. Sahabat bertanya, tidakkah juga jihad ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak juga jihad. Wow. Jadi amalan 10 awal Zulhijjah ini menandingi daripada amalan jihad. Padahal jihad itu kan luar biasa. Bagaimana kita saksikan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, karena jihad mereka kehilangan orang tua, ada anak-anak kecil umur 5 tahun menggendong adiknya. Karena orang tuanya semuanya sudah syahid. Bagaimana mereka memperebutkan makanan, bagaimana mereka kelaparan. Kita kemarin diuji dengan listrik, mati 2 jam, 3 jam, sudah penuh dengan keluh kesah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina itu? Berhari-hari tidak ada listrik, coba. Kita baru 2 jam, keluh kesahnya kemana-mana. Itu jihad. Artinya mereka sudah betul-betul kembali kepada Allah. Tidak ada lagi dipikirkan. Cinta dunianya tidak ada lagi. Takut matinya tidak ada lagi. Itulah jihad. Tapi bagaimana amalan 10 awal Zulhijjah ini menandingi amalan jihad. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali yang mengalahkan amalan 10 awal Zulhijjah ini, kata Nabi, adalah orang yang pergi berjihad, berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, wa lam yarji' bidzalika min syai'. Dia tidak kembali. Jiwanya tidak kembali, hartanya tidak kembali. Itulah yang menandingi keutamaan amalan 10 awal Zulhijjah. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Kemudian yang disunahkan juga adalah disunahkan bagi kita untuk memakan daripada sebagian hewan kurban kita. Jadi disunahkan untuk memakan sebagian daripada hewan kurban kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, fakulu minha. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa fakulu minha, makanlah sebagian daripada hewan kurbanmu. Wa ta'imul ba'isal fakir, dan berikanlah juga kepada orang-orang fakir miskin. Dalam hadis juga disebutkan bahwa berikan juga kepada tetangga sebagai hadiah. Maka sunnahnya dibagi 3, untuk yang berkurban, untuk orang miskin, dan juga untuk hadiah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengambil, boleh saja, tidak apa-apa, karena itu kan sunnah. Jadi disunnahkan untuk memakan, mencicipi. Apanya yang disunnahkan? Disebutkan yang disunnahkan itu adalah hatinya, hati daripada hewan. Qalbuhu. Kenapa? Karena hati ini pertama dia kalau dimasak cepat dia matangnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kan kita nanti hari Idul Adha itu disunnahkan untuk tidak makan dari subuh sampai nanti sholat Idul Adha. Maka kalau bisa yang pertama dimakan itu adalah hewan kurban. Kalau bisa. Maka oleh karena itu biar tidak lama menunggu, ambil hatinya, rebus, makan. Itu yang pertama. Kalau bisa. Tapi kalau pembagiannya maghrib, jangan. Nanti kelamaan. Kita kan biasanya karena berkurban kita ini kolektif ramai-ramai di masjid, maka pembagiannya habis asar kan.
Kalau menunggu makan hewan kurbannya, nanti habis asar dia baru makan, kan lama juga. Maka kalau bisa, dia kalau metodenya begini sebenarnya mudahnya itu. Pulang sholat itu langsung sembelih, langsung diambil hatinya, langsung direbus. Bisa cepat makan. Itu kalau menyembelih sendiri. Masalahnya ini kan disembelih oleh panitia. Jadi itu sunnahnya, sunnah makan hatinya. Kenapa juga hatinya? Karena pertama kali yang dimakan oleh ahli surga itu adalah hati. Jadi penduduk surga itu makanan pertamanya adalah hati. Jadi hati daripada ikan. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa pertama kali makanan ahli surga itu adalah hati. Jadi kita berusaha untuk mencontoh daripada amalan ahli surga. Maka oleh karena itu mudah-mudahan juga kita semua nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga yang pertama kali yang dimakan adalah hati. Dan insya Allah hatinya enak. Beda dengan makan hati di dunia. Makan hati, sakit hati. Tapi kalau di surga makan hati, insya Allah menikmati anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disunahkan untuk berbagi. Sepertiga dibagi 3 kurban tuh untuk yang berkurban, untuk fakir miskin dan juga untuk sebagai hadiah. Dan itu semua adalah sedekah. Tidak boleh ada yang menjadi upah. Karena kalau ada yang menjadi upah, batal hewan kurbannya. Tidak boleh ada yang menjadi sebagai diberikan kepada tukang potong sebagai upah. Tapi kalau diberikan tukang potong sebagai hadiah, sedekah ya boleh. Yang nggak boleh itu diberikan sebagai upahnya. Maka seluruh hewan kurban ini kan sudah kita serahkan kepada Allah. Artinya kan bukan milik kita lagi. Maka oleh karena itu kalau kita jadikan upah, seolah-olah menjadi milik kita, batal jadinya. Artinya kita mengambil lagi. Maka tidak boleh ada yang menjadi upah. Tapi kita dibolehkan untuk memakan. Kalau kurban itu bukan nazar. Tapi kalau kurban nazar, maka tidak boleh dimakan oleh yang punya. Misalnya ini kalau anak saya lulus kuliah, saya akan berkurban. Hewan kurban itu nazar. Kalau hewan kurban nazar tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Jadi yang boleh dimakan itu apa? Hewan kurban sunnah. Itu yang boleh dimakan. Jadi pembagian ini adalah pembagian sifatnya adalah sedekah, murni dia sebagai sedekah. Maka karena kita sudah serahkan untuk Allah, maka kita tidak boleh lagi mengambilnya sebagai upah, memberikan kepada orang sebagai upah. Kemudian di saat menyembelih disunahkan penyembelih menghadap kiblat. Jadi penyembelihnya disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian juga hewannya dihadapkan ke kiblat. Hewan yang disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Dan disunahkan untuk menyembelih dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pisaunya tajam, menyembelih hewan dengan penuh adab. Dia tidak bagaimana mengasah pisaunya tidak disaksikan oleh hewan. Bagaimana menyembelihnya tidak disaksikan oleh kawan-kawannya. Kalau kita kan kadang-kadang jangankan menyembelihnya, dikuliti itu disaksikan oleh kawan-kawannya. Jadi menyembelih disaksikan oleh hewan-hewan yang lain. Itu sebagai adab saja. Tapi kalaupun terjadi karena mungkin tempatnya sempit, maka tidak berdosa. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kita kaji dan kita bahas. Kalau ada tanya jawab atau diskusi barangkali sebelum masuk waktu syuruk ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan.
Baik, nggak ada pertanyaan. Kalau ada Pak, silakan. Bisa didengarkan, bisa bantu dengarkan dekat. Oh, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi Hajar Aswad itu memang harus dicium atau boleh dipeluk juga? Enggak, itu enggak. Apa memang harus dicium atau bagaimana? Jadi terkait dengan Hajar Aswad ini itu memang sunnahnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa dicium ya dicium. Nah, iya Pak. Jadi pertama kalau bisa dicium dicium. Memang itu sunnahnya. Nah, jadi Nabi melakukan itu. Ya, tapi kalau memang susah tidak bisa dicium maka cukup dengan dipegang. Tidak bisa dipegang maka cukup dengan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Itu dengan isyarat. Makanya banyaknya itu dengan isyarat karena kita tidak bisa mendekat, susah, padat. Maka oleh karena itu biasanya cukup dengan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kenapa? Karena Hajar Aswad ini semua orang berebut. Semua orang berebut. Ada pula calonnya di situ. Jadi kalau mencium Hajar Aswad calonnya ada. Nanti sudah dibantu sama dia, nanti dia minta berapa? 200 real. Oh, 200 real setengah juta. Jadi hati-hati ya kalau Bapak Ibu haji umroh, itu ada calonnya. Calonnya orang mana? Orang Indonesia. Jadi berbagai macam fenomena yang ada di sekitar Ka'bah itu. Nah, jadi itu salah satu sunnah. Jadi ada beberapa yang disunnahkan. Seperti misalnya pintu Ka'bah ini kan dekat dengan Hajar Aswad. Itu hanya kurang lebih 2 meter mungkin ya. Jadi pintu Ka'bah kemudian Hajar Aswad. Nah itu di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu disebut dengan multazam. Multazam itu Nabi itu berdoanya begini. Ini ke telapak tangan ditempelkan, dada juga ditempelkan. Itu model berdoanya di multazam, afdolnya. Jadi telapak tangan menempel, dada juga menempel. Makanya di situ susah kita merapat ke situ. Kenapa? Karena semua orang ingin mendapatkan itu, ingin mencium Hajar Aswad, ingin menempelkan badan di Ka'bah. Karena kan sunnahnya itu. Jadi sangat padat dan sangat rapat. Karena itu sunnah-sunnah Nabi itu. Berdoa dengan cara menempelkan tangan dan dada. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita agak bergeser sedikit, di sana ada batu Hijr Ismail. Itu juga disunnahkan sholat di dalamnya. Jadi Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Maka siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Kan? Kita kan bukan yang dibukakan Ka'bah bisa sholat di dalamnya itu kan orang-orang penting. Tetapi kita bisa sholat di dalam Ka'bah, sholat di dalam Hijr Ismail. Jadi dalam batu yang melengkung itu adalah Hijr Ismail, kita disunahkan untuk sholat di dalamnya. Jadi sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau sedang tawaf nih, itu tidak boleh masuk. Jadi kalau sedang tawaf, tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena kalau tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Maka kalau sedang tawaf, jangan masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena
Sunnah sholat itu adalah ketika kita sedang tidak dalam keadaan sedang tawaf. Jadi memang susah untuk menyempurnakan, artinya mendapatkan yang ideal, mencium hajar aswad, berdoa di multazam itu susah. Karena semuanya orang berebut. Nah, maka yang muda-muda itulah biasanya dapat. Yang muda-muda itu. Maka beruntunglah yang bisa haji muda, umroh muda. Nah, itu satu keberuntungan gitu. Tapi kalaupun ya belum diberikan, itu kan rezeki ya. Haji ini rezeki anugerah dari Allah. Umroh juga itu rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersyukurlah. Tapi yang belum dapat kesempatan bukan berarti kita pahalanya tidak dapat. Nah, itu tadi meniatkan, menghayati, membesarkan, mengagungkan, mempersiapkan diri juga pahalanya sudah dapat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini insyaallah yang sudah haji dapat haji mabrur, dan yang belum insyaallah segera kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang dapat kita bahas dan kita kaji. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilis sakinata warahmata wal barakata ala hadhil majlis, ala hadzal majlis wa ala hadhil jamaah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arzuqna hajja baitikal muharram. Allahumma arzuqna hajja baitikal muharram. Allahumma arzuqna hajja baitikal muharram. Allahumma arzuqna ziyarat nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq man hajja hadzal ami hajjan mabrura waj'al zambahum zamban maghfura waj'al tijaratahum tijaratan lan tabura waj'al sa'yahum sa'yan mashkura. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud al-mu'tadin wa man awanahum minadh dhalimin. Allahumma 'alaika bihim ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.